Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Berjumpa kembali dengan saya Samsul Yakin dalam kajian tafsir ayat-ayat puasa bagian ketiga, menjadi bangsa bertakwa. Kajian ini juga bisa diikuti setiap hari Senin dan Kamis melalui aplikasi Zoom mulai pukul 16.30 sampai pukul 17.10. Dan kajian ini juga bisa diikuti setiap hari kecuali hari Sabtu dan Minggu di koran Jurnal Depok. Tema kita pada hari ini adalah menjadi bangsa bertakwa. Kita dituntut untuk menafsir ibadah puasa dalam wujud yang kontekstual di arus deras perubahan sosial. Dalam konteks Indonesia, puasa sejatinya adalah pendidikan semester agar kita menjadi bangsa bertakwa. Inilah harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada alumni madrasah puasa, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam potongan ayat la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Al-Baqarah surat kedua ayat 183. Bertakwa menurut pengarang tafsir Jalalain adalah menjaga diri dari maksiat. Alasannya karena puasa mampu membendung syahwat yang menjadi pokok pangkal dan biang keladi segala maksiat. Oleh karena itu, orang yang berpuasa harus presentasikan pribadi yang senantiasa berbuat baik, humanis, dan populis. Bangsa yang beriman dan bertakwa pada gilirannya akan menjadi bangsa yang berlimpah berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan itu semua. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Al-Quran surah Al-A'raf yang ke-7 ayat 96. Inilah bentuk transformasi ibadah puasa dalam kehidupan berbangsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Al-Quran surah Al-Hujurat surat yang ke-49 ayat yang ke-13. Oleh karena itu, untuk membangun bangsa yang besar diperlukan kesadaran di dalam hati. Takwa itulah menurut Said Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran yang membangkitkan kesadaran di dalam hati. Pertama-tama dimulai dengan kehidupan kesediaan menunaikan ibadah puasa sehingga terbiasa taat dan tidak berbuat maksiat. Jadi dapat dikatakan bahwa titah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita agar menjalankan ibadah puasa semata-mata untuk kepentingan manusia. Hal ini bertolak belakang misalnya seperti diungkap oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi. Beliau ungkapkan bahwa orang-orang wasani menyangka puasa ditujukan untuk membujuk rayu para dewa agar para dewa tidak murka. Tidak hanya itu, lanjut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, puasa sering dilaksanakan untuk tujuan-tujuan keliru. Misalnya, menurut orang-orang wasani, dewa bersedia mengabulkan permintaan mereka asal mereka menyiksa diri dan membunuh syahwat. Jadi dalam sejarah, puasa dipahami sebagai budaya manusia. Kini tugas kita adalah mengembalikannya menjadi ajaran agama yang sebenarnya. Bagi kita, puasa adalah kesempatan besar untuk memperbaiki diri. Kita tahu watak dasar manusia adalah menyimpang.
Itulah mengapa kita diperintahkan berkali-kali agar bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka dibayang-bayangi berbuat dosa oleh setan, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Ansur Al-A'raf surat yang ke-7 ayat ke-201. Memaknai ibadah puasa secara benar dapat membentuk bangsa bertakwa, yakni bangsa yang tangguh, kreatif dan independen, yang diharapkan tidak gentar melawan perilaku tiran dan otoritarian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Tolak surat yang ke-65 ayat yang kedua, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Mari kita lanjutkan puasa kita dan tak putus-putusnya berdoa agar wabah corona yang melanda dunia secara pandemik ini dapat segera sirna. Di samping itu, yakinkan diri kita bahwa bahaya corona yang sering kita saksikan dalam berbagai media sosial kalah hebat dari rasa gembira di hati kita dengan datangnya bulan puasa. Demikian kajian ayat-ayat puasa pada kesempatan kali ini. Insya Allah nanti kita akan berjumpa pada bagian yang keempat, yakni karakteristik orang-orang beriman. Mohon maaf dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.